Kemarin gue udah sempat ngasih ranking 5 TV series terbaik sepanjang masa versi ngelantur. Peringkat 5, Better Call Saul. Peringkat 4, Avatar The Last Airbender. Peringkat 3, The Sopranos. Peringkat kedua, Game of Thrones. And finally, di peringkat 1, Breaking Bad. Dan dari kelima TV series tersebut, 2 diantaranya itu digarap oleh satu orang yang sama, satu kreator yang sama, yaitu Vince Gilligan. Dan ini kita ngomongin skala terbaik sepanjang masa ya, GOAT, greatest of all time. Dan bukan cuma gua, lu boleh tanya sama reviewer, pecinta film, atau kritikus manapun, rata-rata, memang gak semuanya, tapi gua yakin rata-rata kalau misal ditanya 5 TV series terbaik sepanjang masa versi dia, kalau udah nonton Breaking Bad, pasti naruh Breaking Bad di top 5-nya ya, at least minimal top 3 lah, minimal itu. Ya gue yakin juga kebanyakan naruh di peringkat 1. Mungkin saingannya mungkin Game of Thrones atau The Wire. Cuman ya Game of Thrones sudah jelas kelemahannya adalah season terakhirnya gitu kan. Breaking Bad menurut gue perfect. Beda sama film yang menurut gue kalau misalnya kita semua ditanya peringkat 1 film terbaik sepanjang masa, pasti beda-beda. Menurut gue nggak ada satu jawaban yang universal yang secara rata-rata pasti jawabnya ini. Enggak sih. Godfather nggak segitunya juga gitu. Orang bilang ada yang Vertigo-nya Alfred Hitchcock, ada yang bilang 2001 Space Odyssey-nya Stanley Kubrick gitu. Ada yang bilang Mulholland Drive-nya David Lynch ya. Kalau buat gue misalnya Citizen Kane, beda-beda. Jadi buat gue masuk akal semuanya lah. Mau bilang Shawshank Redemption yang buat gue overrated pun masuk akal, nggak apa-apa, it's okay gitu. Tapi kalau series, entah kenapa nih Breaking Bad emang selalu ada di jajaran top 3 udah pasti. Dan gilanya spin-off-nya pun Better Call Saul itu lagi-lagi pasti masuk top 5 atau top 10 lah. Oh, it's Better Call Saul. Better Call Saul is number 7. Jadi Vince Gilligan ini emang menurut gue dewa banget kalau urusan TV series ya. Dan kabar baik untuk kita semua, Vince Gilligan tahun ini kembali lagi dengan series terbarunya berjudul Pluribus. What the Yang dimana mungkin kalian udah sering nonton film atau series yang temanya itu mengenai virus yang menyerang dunia gitu kan. Dan konotasinya udah pasti negatif kalau kalian dengar kata virus. Karena yang terbayang di kepala kita pertama kali udah pasti penyakit, kematian. Apalagi kemarin kita habis kena pandemi COVID gitu. Jadi udah pasti mengenai zombie lah gitu. Atau misalnya Planet of the Apes gitu kan ya. Kera yang berkuasa, manusia yang tertindas, lama-lama jadi bisu, itu semua mengenai virus ya, pandemi. Tapi gimana kalau ada virus yang justru berdampak positif untuk manusia? Yang dimana ketika manusia terkena virus ini, manusianya jadi bahagia terus. Nggak bisa merasakan marah, nggak bisa sedih, nggak bisa takut. Pokoknya bahagia, penuh optimisme. Aneh kan? Absurd kan? Anti mainstream kan? Nah inilah cerita dari Pluribus ini. Itu dia. Yang dimana mungkin kan akan langsung berpikir kayak, lah kalau misalnya ceritanya bahagia, manusia jadi happy kena virus ini, ya udah nggak ada masalah dong, berarti nggak ada konfliknya dong. Justru itulah konfliknya bos. Apa artinya bahagia kalau semua orang dipaksa untuk bahagia? Gampangnya gini aja. Kalau misalnya kalian main game atau ikut pertandingan olahraga atau pertandingan apapun itulah, ya udah pasti kalian pengennya apa? Menang dong ya. Udah pasti tujuannya menang. Nggak ada orang ikut pertandingan atau main game tujuannya untuk kalah, nggak ada. Tapi gimana kalau misalnya lu lagi main game atau ikut pertandingan tapi lawan lu sengaja kalah supaya lu bisa menang? Lu bakal happy nggak? Enggak kan? Kenapa? Karena yang bikin lu happy itu bukan menangnya, tapi perjuangannya, penderitaannya untuk lu bisa menang. Itu yang bikin lu happy kan. Jadi artinya selalu ada dualisme antara kebahagiaan dan penderitaan. Tanpa penderitaan, kebahagiaan tersebut akan kehilangan maknanya, kehilangan konteksnya. Lu gak akan pernah tahu apa rasanya hangat kalau lu gak pernah merasa kedinginan. Gitu kan, gampangnya gitu lah. Maka dari itu kalau kalian pernah nonton satu anime yang udah terkenal lah, ya mungkin kalian gak nonton tapi kalian pasti tahu anime ini, yaitu Naruto. Yang dimana di Naruto itu ada satu villain, satu penjahat yang namanya Uchiha Madara. Apa tujuan dari Uchiha Madara ini? Apakah dia menjadi jahat karena pengen menguasai dunia? Enggak. Apakah dia menjadi jahat untuk mendapatkan kekayaan? Enggak juga.
Apakah dia menjadi jahat karena pengen mendapatkan kekuatan? Enggak juga. Keinginan dia sebenarnya baik karena dia ngerasa manusia itu nggak akan bisa lepas dari perang, keserakahan, kehilangan. Makanya dia punya satu solusi untuk kebaikan manusia bersama, yaitu buat manusia tertidur di dalam mimpi, yang dimana mimpinya akan penuh dengan kebahagiaan tanpa penderitaan. Jadi manusia hidup di dalam mimpi aja gitu, nggak bisa ngerasain apa itu sakit, sedih ya, kehilangan, perang, nggak ada, keserakahan manusia nggak ada, pokoknya bahagia. Tapi kenapa Uchiha Madara malah menjadi villain di Naruto dan semua orang pengen menghentikan si Madara? Karena kebahagiaan tanpa penderitaan adalah kepalsuan. Itulah yang akan dieksplor di serial yang satu ini lewat satu karakter yang bernama Carol Sturka. Hello, Carol. Yang dimana ketika gue baca logline dari series ini, ya kalau kalian nggak tahu, logline itu adalah sinopsis tapi cuman lewat satu kalimat gitu. Jadi sinopsis yang benar-benar premis utamanya lah gitu. Nah, logline dari serial yang satu ini adalah the most miserable person on earth must save the world from happiness. Jadi kemungkinan besar karakter Carol Sturka di sini adalah karakter yang mungkin di awal episode itu orang yang paling menderita, hidupnya sengsara, penuh trauma, mungkin aja gitu ya. Tapi entah bagaimana caranya mendadak dunia itu terserang oleh wabah virus kebahagiaan, semua orang menjadi bahagia tanpa sebab. Tapi justru si Carol Sturka ini adalah satu-satunya orang yang kebal terhadap virus kebahagiaan ini. Jadi dia nggak kena nih virus kebahagiaan, dia nggak bahagia. Dan sebagai orang yang hidupnya penuh dengan kesengsaraan, penderitaan, justru dia yang harus menyelamatkan dunia dari kebahagiaan. Ini ironis sekali dan sangat-sangat penuh dengan paradoks ya. Karena ketika kita pikir secara logika, ketika ada manusia yang paling menderita ditaruh di tengah situasi masyarakat yang kena virus kebahagiaan, harusnya dia akan ikut bahagia gitu. Tapi gua rasa-rasa justru yang pengen ditekankan sama Vince Gilligan di series ini adalah perjalanan karakternya dia, yang dimana dia berpikir lagi, ya justru yang menjadikan manusia adalah penderitaan. Tanpa penderitaan, manusia bukanlah manusia. Nah, itu akan jadi sangat menarik ya lewat series ini yang akan berjumlah 9 episode. Kalian bisa tonton di Apple TV Plus. Kapan tayangnya bang? 7 November. Artinya ya kemungkinan besar kalau misalnya gue upload tanggal 6 hari ini, ya berarti besok nih. Kan udah bisa langsung nonton 2 episode awalnya. Dan jujur, gue belum nonton trailer sama sekali. Tapi cuma dari baca logline resminya aja, premis utamanya aja, gue udah bisa menerka-nerka potensi, eksplorasi, eksistensialisme dari serial satu. Jadi pasti udah keren banget. Dan langsung aja gitu. Sekalian, makanya gue pikir dari kemarin gue tahan-tahan nih, gue gak mau nonton trailer dulu. Sekalian gue bikin konten, langsung aja kita bikin reactionnya bareng-bareng gitu kan. Kita udah jarang banget gak bikin trailer reaction, kita reactionin sekarang. Oke, gue udah buka YouTube, langsung aja. Gue udah gak sabar banget, penasaran banget eksplorasi world buildingnya semasif apa, seaneh, seabsurd apa. Karena ya absurd, premisnya aja udah absurd gitu. Manusia kena virus kebahagiaan, what the hell. Gue penasaran, maksudnya apa virus kebahagiaan? Apakah secara science fiction dijelasin dan sebagainya? Kita coba langsung cek aja di YouTube trailernya. Kita mulai. Oke, Apple TV Plus, creator of Breaking Bad, nice. Sudah lama nih kita nggak lihat Vince Gilligan ya. Apakah ini jadi masterpiece-nya lagi? Carol nih ya. Tuhan, oh ya dia menderita tuh, hidupnya stres, oke. Ya. Oke. Gila, color tone-nya gue suka banget sih. Kalau Breaking Bad kan kuning banget ya. Di sini ini situasinya kayaknya secara landscape di Albert QQ, cuman nggak sekuning Breaking Bad color gradingnya, tone-nya. Can I ask a question? Certainly. What would you like to know? How do I reverse all this? Oke. Gila ya color palette ya. Visualnya bagus banget sih. Nah kan, dia merasa terasingkan udah pasti, dunianya aneh pasti. Oh, dia jadi bahan penelitian. Supaya dia bisa bahagia juga, karena dia aneh pasti. Dia nggak bisa bahagia sendiri dibanding yang lain ya. Of mine. Semuanya berusaha membuat dia bahagia. Dunia hancur pun manusia masih bahagia. Menarik. Oke. Iya, udah bener-bener kayak zombie, literally zombie nih, manusia jadi setan semua. What about a bazooka? What about a tank? Oh sure. Minta bazooka, minta tank, dikasih ya, bahagia, yang penting happy bos.
Iya. Oke. Feel free to move about the cabin, Carol. Oke, menarik banget ini. Ya, sekilas saya tadi gue udah lihat dari segi visualnya gimana sinematografi, banyak simetri shot gitu, bener-bener di pose sentral. Itu kan menandakan apa, keteraturan yang begitu sempurna, perfect. Lu kalau misalnya kayak nonton anime monster tuh kan setiap ada karakternya si Johan Liebert, dia tuh selalu ditaruh di posisi sentral, bener-bener simetris banget, yang membuat kita tuh disturbing gitu. Kita nggak nyaman nontonnya. Ini kenapa terlalu sempurna, terlalu perfect? Karena manusia itu identik dengan ketidaksempurnaan kan, makanya lebih enak ditaruh di misal di rule of third gitu kan. Nah itu yang gue lihat di sini tuh banyak banget pakai symmetry shot, clean ya, warnanya juga hangat ala-ala kayak lu nonton Midsommar. Kenapa Midsommar tuh bisa semengerikan itu? Kenapa? Karena ya itu orang jatuh bunuh diri dari tebing atas gitu, jatuh dengan warna yang secerah itu gimana lu nggak disturbing gitu. Nah itu yang gue lihat di sekilas trailer tadi, yang kayak manusia berbaris berjejer rapi banget, teratur banget semuanya. Itu nggak ada yang nyerobot kayak di dunia kita sekarang, tapi justru yang nyerobot itu yang bikin manusia gitu, masih manusia. Lah kalau ini kan terlalu sempurna, aneh, ngeri ya. Gue ngerasain sih apa yang dirasakan sama si Carol Sturka di sini. Meskipun sebenarnya tema-tema eksistensial kayak begini sebenarnya udah banyak ya. Kayak misalnya nonton The Matrix yang revolusioner banget gitu kan, yang dimana si Neo lebih memilih dunia nyata yang jauh dari kata sempurna, yang berantakan, yang kejam, yang jahat gitu, dibandingkan hidup di dunia simulasi yang sebenarnya sempurna, yang perfect gitu, yang sebenarnya bisa bahagia si Neo di situ. Tapi dia nggak mau milih itu, dia milih mending yang beneran aja daripada hidup di dunia simulasi. Ya itu kan sebenarnya konsepnya sama ya, eksistensialisme di sini bener-bener diterapkan lagi, tapi dengan premis virus bahagia. Ini yang jadi yang menarik. Cuman ya jangan sampai dipikirin masalah lore ceritanya lagi gitu. Apa asal muasal dari virus bahagia ini? Apakah yang dari UFO? Apakah dari dewa? Apa gitu di zaman dewa Yunani gitu, kayak mikirin lagi teorinya. Wah ini konspirasinya apa? Menurut gue udahlah, ini udah lewat lah masa-masa kayak begitu. Ini series yang kita nggak usah pikirin secara logika, kita pikirin secara filosofis gitu. Apa yang pengen disampaikan lewat virus kebahagiaan itu secara metafora, secara semiotika aja gitu. Ya berbeda makanya dengan film Abadi dan Jaya kemarin gitu, yang gue protes kenapa asal muasal jamunya nggak dieksplor. Ya karena dari judulnya aja udah Abadi dan Jaya, itu dijuluki jamu, the elixir jamu gitu. Tapi cuman malah berakhir jadi gimmick budaya doang. Nah itu yang gue sayangkan dari Abadi dan Jaya, yang harusnya itu menjadi typical series yang role cerita, kayak misalnya Last of Us ya. Itu bener-bener lore cerita, oh ada ceritanya mengenai jamur cordyceps, penelitiannya, jadi science fictionnya ada. Nah kalau ini menurut gue, ini bukan fokus di science fiction ya, bukan di realismenya, justru di absurdnya, abstraknya. Ini penonton kita yang masih perlu banyak apa ya, nonton film-film atau series yang kayak beginian dibandingkan pikir yang literal lagi gitu, yang bener didongengin cerita lagi. Kita emang sukanya kayak gitu sih, yang kayak gini-gini pasti bilang aneh lah, nggak jelas, logikanya apa gitu, nggak nyambung gitu. Padahal kalau lu udah lihat dari judulnya aja, ini Pluribus saya udah sangat-sangat filsafat banget gitu. Pluribus itu kan bahasa Latin ya, dari banyak atau lebih dari satu ya, plures, plural. Itu kan yang pengen ditekankan sama series ini gitu, yang menghilangkan individualitas dalam satu kesatuan yang palsu, kebahagiaan yang palsu gitu kan. Ini kan mengingatkan gue sama cerita Menara Babel ya kan, yang runtuh akibat manusia ini, ngomongin God kompleks, manusia bermain-main untuk menjadi Tuhan gitu. Oh ya kita saingin Tuhan, kita bikin menara yang besar, yang tinggi, mencapai ke langit gitu kan. Dan akhirnya Tuhan bikin bahasa yang harusnya satu dipecah belah, dicerai berai karena bahasa jadi berbeda-beda semua manusia. Nah ini nih persis kan, ini cuma bentuk metaforanya aja nih, bentuk modernnya aja. Jadi virus kebahagiaan di sini berfungsi sebagai menara Babel modern yang diciptakan untuk menyatukan umat manusia dalam satu keadaan emosional yang bahagia. Sama kan kalau misalnya di cerita Menara Babel, yang dihapus itu kan bahasa. Tuhan menghapus bahasa, satu kesatuan nih dibikin bahasanya jadi terpecah belah. Nah kalau di sini yang dihapus adalah emosi manusia lainnya. Manusia kan terdiri berbagai macam emosi gitu, ada marah, sedih, takut. Itu semua dihapus sama manusia karena ilmu. Mungkin ya kita dari ini sih gue menerka-nerka, mungkin ilmuwan pengen bikin manusia yang lebih bahagia, yang happy, yang tidak ada perang dan sebagainya, sama kayak Madara tadi. Makanya dia ciptain virus bahagia ini gitu. Mungkin aja kalau misalnya dieksplor di serial yang ini gitu. Makanya ketika ilmuwan bermain-main untuk menjadi Tuhan ya, tersebarlah virus ini ya, terhapuslah emosi-emosi lain itu gitu, marah, sedih, ilah. Itulah yang bikin series ini jadi sangat menarik. Gue penasaran banget dan gak sabar pengen nonton ini. Cuma sayangnya tiap minggu tayangnya, per minggu. Paling benci sebenarnya series per minggu. Gue pengennya tuh langsung aja kayak Netflix itu, bisa lebih sering langsung tayang bam gitu kan, semuanya langsung aja maraton gitu. Cuman ya udahlah ya, kita tunggu satu-satu. Nanti kalau misalnya udah tayang semuanya mungkin kita bisa review lagi. Oke?